Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu, anak-anakku semua yang berbahagia, selamat saya ucapkan kepada kalian semua yang saat ini sudah bergabung di Pondok Madrasatul Quran. Kalian semua rata-rata santri baru atau santri baru masuk di kelas aliyah, ya, di tingkatan aliyah. Aliyah ini kelas yang cukup tinggi. Kalau kemarin ada yang dari sanawiyah, ada yang dari SMP, mungkin ada yang dari luar pondok MQ. Dari beberapa siswa-siswa yang masuk, kalian ternyata alhamdulillah sudah diterima masuk di kelas 10, ya, kelas 10. Nah, tentunya pembelajaran kita ini adalah pembelajaran karena masa masih pandemi, kita belajar ya sekedarnya lah, kita belajar melalui daring. Kan nggak mungkin waktu yang lama kemudian kita nanti pulsanin akeh nanti ya. Nah, untuk itu mari kita awali pertemuan ini dengan baca Ummul Quran. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan ridho dari Allah. Mengapa ridho dari Allah yang kita? Karena semua kalau kita diridhani Allah itu enak semua hidup kita. Nah, yang kedua, mudah-mudahan keluarga kita, ayah ibu kita selalu diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan keluarga kita semua. Kalau Allah tidak memberikan kesehatan kepada keluarga kita, kita juga bingung, yang di pondok ini tidak tenang belajarnya, kan gitu. Terutama masa pandemi ini, rezekinya juga biar lancar, kesehatannya tetap optimal, zahir batin diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang belajar ini juga diberikan kemudahan, kesuksesan, manfaat ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua yang berbahagia, di pelajaran kita pertemuan ini kita akan belajar tentang ilmu qawaidul fikih. Mungkin bagi kalian semua, apa itu ilmu qawaid fikih? Mungkin kalian dulu di sanawiyah hanya ada belajar ilmu fikih. Fikih itu apa? Fikih itu yaitu belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara. Selama ini kan begitu ya. Kita belajar fikih. Dulu kita pernah belajar kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu begini. Fikih itu masalah hukum atau syariat dari Allah. Hukum, ada hukum halal, haram, ada mubah. Kalau saya anggap begini, fikih itu yaitu, kalau fikih itu begini. Kalian pernah masuk warung? Pernah kan? Pernah ya, masuk warung. Ketika warung, kemudian ditanya oleh pemiliknya, Pak, Bu, saya beli nasi pecel. Oh iya, dibuatkan langsung, kita makan, sudah terjadi, langsung kita makan. Nah, fikih itu ya itu tadi, yang berupa nasi pecel ini. Kita bisa merasakan pecel itu enak dan tidak setelah kita merasakan pedas atau tidak pedas, nah gitu. Nah, tetapi kalau qawaidul fikih atau nanti ada pelajaran usul fikih juga, bagaimana ini? Itu kita di sana, di pecel itu ada, di sana ada yang namanya sambal pecelnya, ada sayur mayurnya, kadang-kadang kangkung, kadang-kadang kecambah, kadang-kadang kubis, ya kan campur tuh. Nah, ada timun. Nah, disinilah nanti, oh ini mengapa kok bisa menjadi pecel seperti itu? Mengapa pecel ini bisa pedas, pecel ini tidak pedas? Berarti dulu ketika buatku tuh bikinnya lomboknya kurang atau lomboknya kebanyakan, seperti itu. Nah, kita ini belajar bagaimana hukum itu tidak langsung jadi, tetapi kita bisa mengambil sebuah sikap. Itulah fungsi dari qawaidul fikih. Qaidah fikih. Nanti kalian
kalau sudah bertemu nanti ada pelajaran qawaidul fikih, kita menggunakan kitab ini. Coba Al-Qawaidul Fiqhiyah Litolabati Al-Mubtadi'ati, untuk pelajar-pelajar pemula. Oh iya, saya lupa, ini coba kita hadiahkan Fatihah untuk mu'alif atau penyusun dari buku yang kita pakai ini. Untuk beliau Pak Juhari, dulu beliau adalah guru Al-MQ yang sekarang sudah wafat ya tahun ini, waktu beriringan dengan Gus Solah. Jadi Pak Juhari wafat, seminggu berikut Gus Solah itu wafat. Jadi saya masih ingat beliau teman kami juga ya, guru kita semua. Kita hadiahkan Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang manfaat, barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua, nanti sambil kita sambil kita baca sambil kita melihat di layar ini, kemudian nanti akan coba persiapkan kalian bawa tulisan ya, biar karena ini kalian bawa tulisan nanti begini, di buku ini ada 40 kaidah yang harus kalian hafalkan. Karena apa? Dengan kaidah-kaidah ini semua, itulah yang nanti kita akan bisa, seperti yang tadi saya katakan, bahannya sudah ada, kemudian kita bisa membuat pecel, kita bisa membuat ini ya. Nah, nanti juga seperti itu. Tapi jangan pikirannya untuk makanan saja ya. Ya, kita akan mengenalkan dengan kaidah yang pertama. Coba saya tulis di sini ya. Al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, al-umuru, sambil diberikan makna. Kalau sudah nulis, coba al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru utawi pira-pira perkara. Coba ditulis, al-umuru utawi pira-pira perkara. Kita berikan apa? Mubtada di sini ya. Iku, apa iku? Masih ingat? Khobar kan? Iku bimaqasidiha. Iku bimaqasidiha. Bergantung kepada maksud atau pira-pira maksud dari al-umur. Saya ulangi, al-umur utai pira-pira perkara iku bimaqasidiha, tergantung kepada pira-pira maksude umur. Nah, ini sebagai kaidah yang pertama. Mengapa oleh para ulama ini dijadikan sebagai kaidah pertama? Karena semua manusia, contohnya begini, kalian aja yang kita ini sedang ada di pondok, kalian pasti maksud datang dari kelas, dari kamar menuju kelas misalnya, atau saat ini dari manalah, kemudian sekarang ada di hadapan HP, di hadapan sedang mengikuti pelajaran daring ini. Tentu punya maksud-maksud. Ada yang memang pingin belajar dengan sesungguhnya. Ada yang pingin, wah pokoknya mainan HP. Ya ini tergantung nanti, Allah yang maha tahu.
Jadi semua perkara itu bergantung kepada apa? Maksud-maksudnya ini. Lah, yang tahu maksud ini siapa? Allah. Niat. Tergantung niat. Kalau pingin maksud kita belajar ilmu, insya Allah Allah akan memberikan ilmu. Tapi kalau maksud kita itu bukan karena untuk belajar, ya, maksud kita bukan karena untuk belajar, bisa jadi, oh ini berarti bukan karena belajar, Allah memberikan yang lainnya. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang punya maksud yang benar, punya maksud, punya kerentak, punya niatan yang benar. Ya, nah, kemudian di sini kita lanjutkan al aslu sambil duduk aja. Ya. Ini dasarnya apa? Al aslu ini saya bacakan aja sambil didengarkan. Al aslu fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang mendasari dari kaidah ini? Nah, ulama-ulama kita dulu itu ketika membuat sebuah kaidah itu tidak langsung membuat sudah undang-undang, enggak. Mereka itu mengambil dari Al-Qur'an. Mereka itu mengambil dari Al-Hadits. Kita kan tahu bahwa dasar dari semua aturan menurut syariat adalah dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Sama dengan begini, ketika ini kita ini warga negara Indonesia. Dasar aturan yang ada di negara kita itu ada dua. Satu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada dua ini. Lah, bagi kita yang beragama Islam, bagi kita yang dalam hal kaitan dengan ibadah, keilmuan, maka dasar kita adalah menggunakan dua, yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Nah, dari Al-Quran dan Al-Hadis ini kadang-kadang kita masih bingung, ya apa ini prakteknya? Akhirnya dijelaskan oleh para ulama. Ya, penjelasan ulama itulah ada yang sebenarnya kaidah fikih. Ya, saya kira itu dulu pertemuan ini, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Akhirnya mudah-mudahan kalian belajar yang serius sambil berdoa mudah-mudahan Covid ini segera dicabut oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.